Kemudian ini juga penting nih, kita harus memanfaatkan media yang mereka gunakan seperti medsos dan Betul. platform digital. Berarti Seperti itu. biar mereka mudah memahami ya Pak. Betul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi untuk kita semua. Teman pemilih, selamat datang di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, ruang diskusi resmi KPU Kabupaten Pekalongan yang menghadirkan berbagai perspektif menarik seputar dunia kepemiluan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih melalui edukasi yang inklusif. Tema ini mengangkat bagaimana KPU, khususnya melalui divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisi masyarakat, dan SDM, yang biasa kita kenal dengan sebutan Parmas, memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat mulai dari pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas hingga kelompok marginal memperoleh akses informasi publik, informasi politik yang setara, adil, dan mudah dipahami. Untuk membahas hal ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Dika Redana, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat datang Pak Dika. terima kasih Mbak Yanti sudah mengundang saya ke podcast Bisik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Dika sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Bisik ini Pak. Ya, sama-sama Mbak. Iya, ini sebagai Pak diskusi awal, kita bisa tahu Pak apa yang dimaksud dengan edukasi pemilih yang inklusif dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Edukasi pemilih yang inklusif ya Mbak Iya, ya. iya. Kalau edukasi pemilih yang inklusif itu adalah proses pemberian informasi kepemiluan yang dirancang agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Jadi inklusif ini kan berarti tidak hanya menyasar kepada kelompok mayoritas. Ya. Jadi kita juga memperhatikan kebutuhan khusus kelompok-kelompok tertentu, Mbak Yanti. Jadi misalnya kayak pemilih pemula, terus pemilih perempuan dan pemilih disabilitas ini kan mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri. Iya, iya. Kalau bicara soal pemilih disabilitas misalnya, kita harus memberikan aksesibilitas kepada teman-teman disabilitas pada saat mencoblos di TPS. Misalnya dengan memberikan alat bantu atau dan lain sebagainya. Kemudian prinsip utamanya adalah kesetaraan, keterjangkauan, dan keadilan informasi seperti itu, Mbak. Terus mengapa partisipasi pemilih ini menjadi indikator penting kualitas demokrasi, Pak? Kalau berbicara indikator, tentunya partisipasi pemilih ini kita akan mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada di negara kita, Mbak. Semakin tinggi partisipasi masyarakat pada saat pemilu, maka semakin kuat legitimasi hasil pemilu. Sebaliknya, kalau partisipasinya rendah, bisa ini menjadi alarm bahwa masyarakat itu belum merasa terlibat atau belum memahami pentingnya hak politiknya dalam hal demokrasi. Berarti kita perlu melakukan edukasi kepada pemilih, terutama pemilih pemula ya Pak? Iya, betul. Terus ini apa Pak tantangan utamanya dalam melakukan edukasi kepada pemilih pemula ini? Kalau pemilih pemula ini cenderung pada mereka ini kan pemula ya, baru ya Mbak ya. Jadi belum pengalaman. Jadi mereka ini masih minim pengalaman. Terus
mereka anak-anak muda ini cenderung mudah terpengaruh hoax. Eh, Kemudian apa ya, sebelum atau mereka ini belum sepenuhnya memahami proses politik yang seharusnya itu bagaimana sih. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita dapat menyampaikan informasi yang tidak kaku, relevan, terus dengan dunianya mereka ya. Tentunya kita menyesuaikan dengan mereka, terus kemudian ini juga penting nih, kita harus memanfaatkan media yang mereka gunakan seperti medsos dan platform digital. Berarti Seperti itu. biar mereka mudah memahami ya Pak. Betul. Jadi kalau sekarang itu kan kalau kita model konvensional itu mereka agak kurang tertarik. Makanya kita harus bisa mengemas sedemikian rupa agar proses apa namanya, pendidikan pemilih ini bisa menarik bagi para pemilih pemula ini. Iya. Terus untuk yang sasaran yang perempuan Pak, bagaimana strategi Parmas untuk menjangkau pemilih perempuan ini? Kalau pemilih perempuan ini kami biasanya ya mempunyai strategi, kita bekerja sama dengan ormas-ormas perempuan, Mbak Yanti. Jadi ada yang namanya, kalau organisasi keagamaan itu kan banyak itu ormas yang berkaitan dengan perempuan itu, mereka kita gandeng bekerja sama untuk melaksanakan pendidikan pemilih maupun sosialisasi pada tahapan pemilu. Kita apa namanya, ada kalau di desa-desa itu ada PKK ya kan. Kita di tingkat atas bekerja sama dengan PKK, kemudian nanti pada saat pemilu itu teman-teman di PPK dan PPS itu otomatis mereka itu ikut bekerja sama seperti itu, Mbak. Ya Pak, untuk yang penyandang disabilitas Pak, bagaimana bentuk layanan edukasi untuk para penyandang disabilitas ini? Kalau penyandang disabilitas itu kami menyediakan materi dengan bahasa yang sederhana tentunya ya Mbak ya, karena apa yang kita sampaikan harus dipahami oleh mereka. Misalnya kayak video dengan subtitle ya, terus kemudian kita juga menggunakan bahasa isyarat. Biasanya kita apa namanya yang bahasa isyarat itu kita bekerja sama ngajak itu, terus agar penyandang disabilitas itu paham apa yang dimaksudkan oleh kita. Kemudian pendampingan langsung. Selain itu KPU juga memastikan aksesibilitas di TPS ini. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, Mbak, TPS ini di TPS, kalau misalnya di TPS tersebut ada pemilih disabilitas, kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kalau kalau yang tidak bisa melihat itu kita bisa menyediakan template braille untuk yang tunanetra itu. Terus kemudian kita juga menyediakan pendampingan bagi pemilih yang membutuhkan. Jadi selain teman-teman PPS ini selain keluarga, kita juga teman-teman KPPS juga bisa mendampingi. Seperti itu sih, Mbak. Terus aksesibilitas, kalau berbicara aksesibilitas, biasanya kami juga menyediakan kursi roda di TPS. Ini bagian dari pelayanan kita terhadap teman-teman yang penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak. Iya. Biar ya Pak, langsung lancar ya Pak Iya, biar proses langsung pemilihannya. lancar. Terus terkait kelompok marginal, siapa yang termasuk kelompok marginal dan bagaimana pendekatan KPU? Kalau kelompok marginal itu meliputi banyak hal ya, seperti misalnya nuwun sewu, masyarakat yang ekonominya di bawah, terus kemudian komunitas-komunitas yang jarang tersentuh oleh stakeholder ya. Terus ada pekerja informal juga, terus warga yang dengan keterbatasan literasi. Ini pendekatannya lebih bersifat kita jemput bola melalui sosialisasi di lapangan, terus dialog dengan komunitas-komunitas, tentunya dengan menggunakan bahasa yang
lebih mudah dipahami. Biasanya kita menggunakan bahasa lokal ya. Kalau di kita, kalau saya biasanya pakai bahasa Jawa Kromo. Ini komunikasinya lebih cair. Iya, iya, lebih lancar ya. Kemarin kita juga melaksanakan apa namanya, ini juga sama kelompok, ada kelompok buruh tani di Kesesi ini juga kita coba sambangin. Next time ini bisa ke daerah-daerah yang tentunya literasinya terbatas, misalnya daerah perbatasan ini kan biasanya kalau di daerah perbatasan ini minim info, ini juga ini kedepannya sebetulnya harus menjadi sasaran juga buat kita melaksanakan pendidikan pemilih atau pendidikan sosialisasi. Seperti itu sih Mbak. Oke, oke. Jadi, seberapa penting peran SDM Pak dalam mewujudkan edukasi inklusif ini? Kalau seberapa penting ya sangat penting SDM harus memiliki perspektif inklusi, kemampuan komunikasi publik misalnya itu harus, kita harus mempunyai itu. Terus kemudian empati sosial itu juga harus ada. Artinya apa? Tanpa SDM yang sensitif terhadap keragaman masyarakat, edukasi inklusif ini sulit terwujud, Mbak. Makanya kita harus ya bisa-bisanya kita menyesuaikan diri lah. Seperti itu sih. Berarti untuk menunjang hal tersebut kita juga memerlukan peran media digital ya Pak dalam Ya. pendidikan pemilih ini. Bagaimana Pak peran media digital itu dalam pendidikan pemilih? Kalau peran apa media digital ini perannya sangat kami butuhkan sekali ya Mbak. Tentunya media digital ini kan memperluas jangkauan edukasi secara signifikan. Yang misalnya ya kita seharusnya harus jalan ke sana, kita cukup memberikan informasi dari sini, kita hasil dari kayak ini podcast ini, hasil dari podcast ini bisa di apa namanya, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu juga bagian dari pentingnya media digital dalam proses pendidikan pemilih. Kemudian media digital ini juga tentunya apa ya, ada tantangannya Mbak ya. Tantangannya kita harus bisa memastikan konten-konten kita itu harus mudah dipahami Mbak. Iya, iya. Jadi misalnya dalam pengelolaan sosmed kita itu harus benar-benar kreatif, inovatif, mengikuti perkembangan yang sekarang sedang berlangsung. Ini harus update informasi yang apa sih yang disenengin sama anak-anak sekarang, misalnya lagu-lagu yang sedang viral atau apa, kita harus menyesuaikan itu. Itu juga bagian dari salah satu tantangan. Kemudian informasi yang kita sampaikan itu tidak menyesatkan, artinya benar-benar berasal dari sumber yang tentunya bisa dipastikan bahwa berita ini memang Benar. benar. Terus sebetulnya banyak sih ya, salah satunya untuk dengan adanya media digital ini kita bisa melawan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Informasi hoax ini kita bisa lawan dengan pemanfaatan media digital. Seperti itu sih Mbak. Kemudian karena itu KPU Kabupaten Pekalongan akhir-akhir ini, bahkan mungkin sudah sejak lama, kita itu sering banget memproduksi konten resmi yang informatif dan menarik. Seperti itu sih. Iya Pak. Terus ini dalam langkah-langkah KPU ini, apa tantangan terbesar Pak dalam meningkatkan partisipasi melalui edukasi inklusif ini? Kalau tantangan terbesarnya adalah kesenjangan akses informasi, Mbak. Jadi ada kesenjangan akses informasi dan rendahnya literasi politik. Jadi ternyata masih banyak yang apa namanya, yang masih minim literasi tentang politik. Selain itu apatisme politik juga masih menjadi hambatan serius, Mbak. Kita ingat pada pilkada kemarin itu ada di salah satu daerah di kecamatan di Kabupaten Pekalongan ini, pada saat hari H itu lebih memilih
bekerja, tidak Tidak datang ke TPS. tidak datang ke TPS. Padahal kalau kita dekat TPS itu kan paling hanya waktu 10 menitan ya. Itu ini kelompok ini lebih memilih untuk bekerja. Ini juga menjadi dasar kita harus masif dalam memberikan pendidikan politik seperti itu sih, Mbak. Kesadaran berpolitiknya berarti ya, Pak. Ya, kesadaran berpolitiknya masih minim lah ya. Terus seberapa penting Pak kolaborasi dengan stakeholder? Kalau kolaborasi dengan stakeholder ini eh, sangat krusial sekali Mbak Yanti ya. KPU tidak bisa bekerja sendiri. Artinya kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah, komunitas atau LSM, terus media juga penting, terus tokoh-tokoh masyarakat juga ini bisa memperkuat jangkauan edukasi. Jadi penting sangat bahkan kita harus bisa mengkolaborasikan ini dengan para stakeholder. Iya. Terus Seperti Pak, itu. ini ada dampak jangka panjang enggak dari edukasi pemilih yang inklusif ini? Kalau dampak jangka panjangnya adalah masyarakat tentunya menjadi lebih sadar apa sih hak dan kewajibannya, terus kemudian lebih kritis terhadap informasi politik, terus serta harapannya nanti masyarakat bisa lebih aktif mengawasi proses-proses demokrasi. Jadi selama ini barangkali masyarakat menemukan ada kecurangan-kecurangan dalam proses politik atau proses demokrasi. Jangan takut gitu loh. Sampaikan saja kepada yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut. Sampaikan saja, ini bagian dari partisipasi masyarakat juga, Mbak. Makanya harapannya semakin masifnya kita melakukan edukasi terhadap kepada pemilih ini, itu ya banyak hal yang nantinya bisa masyarakat intinya masyarakat bisa menjadi lebih berpartisipasi dalam proses-proses berpolitik seperti itu. Ini terkait untuk pemilu atau pemilihan yang akan datang, ada harapan dari Bapak atau KPU untuk partisipasi pemilih di Kabupaten Pekalongan ini? Kalau harapan tentunya saya berharap tingkat partisipasi di Kabupaten Pekalongan khususnya ya tidak hanya tinggi tapi apa ya, maksudnya tidak hanya tinggi secara angka tapi juga berkualitas. Ya, yang pertama itu saya berharap partisipasi masyarakatnya bisa melebihi dari pemilihan-pemilihan sebelumnya lah ya. Tapi juga bisa lebih berkualitas. Artinya pemilih datang ke TPS dengan kesadarannya, dengan pemahamannya dan tanggung jawab sebagai warga negara tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Artinya teman pemilih ini nanti datang ke TPS ini ya benar-benar karena murni karena saya harus mencoblos. Iya, kesadaran. Kesadaran diri sendiri seperti itu sih Mbak Yanti. Iya, Pak. Oke, ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Saya kira cukup. Cukup? Ya, terima kasih Pak Dika atas penjelasan yang sangat komprehensif dan inspiratif ini. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa meningkatkan partisipasi pemilih tidak cukup hanya dengan ajakan datang ke TPS, tetapi harus diawali dengan edukasi yang adil, setara, dan menjangkau semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Semoga podcast ini dapat menjadi referensi dan motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Baiklah teman pemilih, sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya edukatif, transparan, dan inspiratif.
Saya Yanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.